selain kasih-Mu, Yesus. Ku kagumi dalam hati, kasih-Mu tiada duanya. Sampai kini ku akui, kasih-Mu tiada duanya. Sungguh kasih-Mu tidak ada duanya dalam dunia ini, Tuhan. Engkau menerima hidup kami apa adanya. Saat ini kami datang mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan biarlah berkenan di hadapan Engkau. Karena kami tahu bersama dengan-Mu Bapa, kami dapat melewati semua. Kami bersyukur, siap bersuka cita di dalam Engkau. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita mau bersuka cita atas anugerah Tuhan, atas berkat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita sampai sore hari ini. Haleluya. Bersama Yesus lakukan perkara yang besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. So Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang suka bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahku, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Dia Tuhan segala Tuhan. Tiada aku ragu lagi untuk mengikut Tuhan. Amin. Haleluya. Kita bersyukur, kita percaya. Tidak ragu kita ikut Tuhan karena Dia Raja di atas segala raja. Dia yang sudah menguduskan hidup kita, membenarkan dan menyembuhkan kita yang sakit sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tiada ku ragu lagi untuk mengikut-Mu Yesus. Tiada ku ragu lagi untuk melayani-Mu. Walau badai rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang
ragu lagi untuk melayanimu. Walau banyak rintangan dan badai pun menerpa, tiada ku ragu lagi untuk selamanya. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Kau jalan kebenaran dan memberi hidup yang kekal bagi semua orang yang percaya padamu. Bagi semua orang yang percaya padamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Biarlah Engkau semakin meneguhkan kami sore hari ini melalui firman Allah dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasih dan yang diberkati Tuhan. Kembali jumpa kita pada sore hari ini oleh anugerah dan kemurahan Tuhan. Kita boleh bersekutu dengan Tuhan lewat ibadah tengah minggu kami yang kami adakan di setiap Kamis di Hotel Grand City Hope, saudara. Nah, saudara, itu tidak panjang waktu lagi, saudara. Kita lihat kebenaran firman Allah. Saya ambil dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saya ambil dalam Injil Matius pasal yang kelima. Ya, pendek saja, saudara. Ayatnya yang ke-14. Injil Matius pasal yang kelima ayat 14. Begini bunyi firman Tuhan. Kamu adalah terang dunia. Sekali lagi. Ya, kamu adalah terang dunia. Coba katakan kiri kananmu, kalau engkau Bapak Ibu jemaat yang ada di rumah, engkau ada beberapa orang di rumah, katakan kepada saudaramu, orang tuamu, ya, istrimu, suamimu, kamu adalah terang dunia. Ya. Nah, saudara, kenapa kalau kita cuma lihat ayat yang paling pendek ini, saudara? Saya cuma ambil kalimat yang paling pendek. Kamu adalah terang dunia. Ya. Nah, orang Kristen, Alkitab berkata, saudara, kalau kita lihat ini ditujukan, Yesus tujukan kepada murid-muridnya, ya, atau bukan lagi kepada murid-muridnya pada zaman dulu, tetapi pada saat ini kepada kita sebagai murid-murid Tuhan, orang-orang Kristen. Firman Allah berkata, kamu adalah terang dunia. Ya. Tema saya pada sore hari ini, jadilah Kristen yang rohani. Ya. Nah, kalau kita menjadi Kristen yang rohani, sudah menjadi orang Kristen yang rohani, kita harus benar-benar menjadi terang Kristus di akhir zaman ini, sudah. Ya. Karena tidak sedikit, kalau kita lihat zaman sekarang ini, tidak sedikit orang Kristen tidak menjadi terang. Saya bisa katakan mungkin bisa menjadi sak bagi banyak orang. Itu sebabnya kebenaran firman Allah Injil Matius pasal yang kelima ayat 14, kamu adalah terang dunia. Terang itu bagaimana sih? Terang itu adalah mampu menerangi di kegelapan. Orang Kristen mampu, saudara, ya, menjadi berkat, menjadi terang di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini, saudara, penuh dengan ketidakenakan ini, saudara. Itu sebabnya, sudah diberkati Tuhan kalau kita melihat, ya, jadilah Kristen yang rohani. Akhir zaman ini engkau anak Tuhan, jadilah Kristen yang rohani dengan engkau menjadi terang dimanapun engkau berada, saudara, saat ini. Saya katakan, bagaimana menjadi terang, saudara? Ya. Tidak menjadi siap.
tidak menjadi omongan akan orang lain. Nah, kalau kita orang Kristen tidak menjadi terang, tidak menjadi Kristen yang rohani, saudara, tidak menjadi Kristen yang rohani, berarti kita anak-anak Tuhan tidak menjadi berkat, tidak menjadi terang. Kalau kita tidak menjadi Kristen yang rohani lagi pada akhir zaman ini, saudara, amat terlebih kondisi yang ada seperti ini. Orang Kristen yang rohani tidak menyebabkan adanya perpecahan. Atau banyak orang katakan tidak menjadi mulut ember. Ya. Bagian yang berikut, orang Kristen yang rohani yang mampu memiliki sikap yang sabar. Haleluya. Ya. Kristen yang rohani, anak Tuhan, hamba Allah. Tapi saudara, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa disembunyikan. Kadang-kala sebagai predikat hamba Tuhan, tapi tidak memiliki sikap yang sabar. Banyak kali kita berkata kita identitas kita hamba Tuhan, di mimbar kita bisa berkata kita sabar, tetapi turun dari mimbar kita banyak orang tidak menjadi sabar, saudara. Ya. Tidak menjadi terang. Kamu adalah terang dunia, kamu adalah terang. Di tengah-tengah ketidakenakan, di tengah-tengah kesulitan, memilikilah sikap yang sabar, saudara. Sebagai anak Tuhan, sebagai hamba-hamba Allah, saudara. Tidak sedikit hamba Tuhan yang mudah tersinggung, sangat-sangat mudah tersinggung, saudara. Orang yang tidak kenal Tuhan aja masih sabar. Bagaimana kita menjadi Kristen yang rohani kalau kita tidak sabar, saudara? Saya mau berkata jujur, saya sudah alami. Tidak mau sabar ya, saya sabar, saudara. Mungkin Anda belum pernah dipermalukan, Anda belum pernah dipukul. Saya pernah. Tapi kalau saya coba menahan kesabaran itu, saudara, bukan karena kuat saya, tapi oleh karena kuat kuasa Tuhan yang memampukan. Oh, saya bisa pukul, saudara, bisa pukul saya, tapi bukan hal itu, saudara. Ya. Bukan sikap orang Kristen yang hanya akan membalas segala apa yang mereka hantam kepada kita, saudara. Mereka permalukan kita, bukan sikap kita untuk membalas, saudara. Halo, amin. Nah, saudara, berikut, saudara, atau kita lihat, saudara, sikap, memiliki sikap yang sabar dalam 2 Petrus pasal yang ketiga. 2 Petrus pasal yang ketiga, kalau kita lihat di sana, saudara, ya, untuk dalam menghadapi cobaan, saudara, kita harus sabar. Dalam menghadapi cobaan yang berat, kayak mana saya contohkan tadi, harus memiliki sikap yang sabar. Ya. Satu waktu, saudara, ada disebut camp pria sejati. Waduh, saya bilang saya sudah tinggal di dasar saja, sudah. Saya lihat ada sudah sampai tingkat sudah level 3, saudara. Waduh, emosinya minta ampun, tambah membludak, saudara. Lanjut saja, saudara. Memiliki sikap yang bersahabat. Oh, saudara, beberapa waktu yang lalu, saudara, mendengar ada seorang anak Tuhan, hamba Tuhan, tinggal di tengah kampung, tapi ternyata, saudara, dia tidak memiliki sikap yang bersahabat. Haleluya. Ya. Nah, orang Kristen harus mampu memiliki sikap yang bersahabat dimanapun engkau berada, saudara. Saya katakan tadi, tidak enak. Jadikan itu enak. Jadikan itu tempat engkau tetap sabar, tetap engkau enjoy di tempat, di situasi yang gak enak seperti ini, saudara. Ya.
Milikilah memiliki sikap yang bersahabat. Ya. Di lingkungan manapun saudara, milikilah sikap yang bersahabat dengan orang-orang di sekitarmu saudara. Jangan engkau hanya pilih kasih. Oh haleluya. Jangan engkau hanya pilih-pilih kasih. Oh hanya dia yang berduit, hanya dia yang punya. Wah lebih dari itu, dia saja yang saya mau bergaul. Ya. Milikilah sikap yang bersahabat. Berikut, milikilah sikap yang mengampuni. Oh, tunggu dulu Pak Pendeta. Miliki sikap yang mengampuni, tunggu dulu. Saudara, kalau kita tidak memiliki sikap yang mengampuni, engkau bukan Kristen yang rohani. Ya. Saya katakan tadi, sudah berulang-ulang saya katakan tadi, situasi kondisi yang tidak enak, situasi yang sulit saudara, situasi yang memang mungkin menyakitkan, mari milikilah sikap yang mampu untuk mengampuni saudara. Ya. Kalaupun engkau belum pernah mungkin ya disakiti, engkau belum pernah mengalami si puji Tuhan, tapi ya berdoa supaya engkau lolos dari yang sikap yang tidak enak itu, supaya engkau terus mampu mengampuni orang saudara. Tapi engkau yang sudah melewati hal itu, anak Tuhan, hamba Allah yang sudah melewati itu, puji Tuhan saudara. Haleluya. Ya. Coba kita lihat Matius pasal yang ke-6 ayat 14. Di sana lagi dikatakan begini. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Haleluya. Jadi kalau kita tidak mengampuni, kita bukan sikap orang Kristen yang rohani. Tapi kalau kita punya sikap yang mengampuni, setiap kesalahan kita, Bapa di sorga terus mengampuni saya. Ya, itu sebabnya kata kebenaran firman Allah sore hari ini, milikilah sikap ya mengampuni saudara. Ya. Jangan terus kalau engkau memiliki sakit hati, dendam, apapun bentuk itu terhadap orang lain saudara, sore hari ini ada beberapa sikap yang saya katakan tadi, mampu menjadi terang, mampu bersikap sabar, mampu memiliki sikap yang bersabar, memiliki sikap mengampuni saudara. Bagian yang terakhir, milikilah sikap yang setia beribadah kepada Tuhan. Sikap, ya, memiliki sikap yang setia kepada Tuhan. Kembali lagi saya katakan, situasi seperti ini sulit. Tetapi kalau kita memiliki sikap, ya, sekalipun kondisi seperti ini, ya, beberapa minggu sudah lewat saudara, ya, tema jangan kamu goyah. Ya, mari memiliki sikap yang tidak akan goyah. Artinya kita tetap setia kepada Tuhan. Mencari dalam ekonomi sekarang ini sulit saudara, tetapi ketika engkau setia, ketika engkau tekun di dalam Tuhan, tekun berdoa, tekun melayani Tuhan, meskipun mungkin hari-hari ini pendapatanmu berkurang, pelayananmu pun hari-hari ini mungkin sulit untuk memenuhi kebutuhanmu. Tapi sore hari ini saudara yang diberkati Tuhan, milikilah sikap-sikap yang dari Tuhan. Milikilah apa yang kebenaran firman Allah sudah sampaikan sore hari ini. Saya tidak panjang lebarkan kebenaran firman Allah, tapi mari jemaat yang dikasihi Tuhan, jemaat USB, jemaat Evata Church, Bapak Ibu yang menyaksikan, sahabat-sahabat Facebook,
engkau menghadapi mungkin pergumulan yang berat hari-hari ini. Tapi mari saudara, dimanapun engkau berada, mari engkau menjadi Kristen yang rohani, saudara, yang tidak tergoyahkan dengan karena kondisi dan situasi yang ada ini, saudara. Engkau tidak takut, engkau tetap hanya percaya dan tetap mengandalkan Tuhan. Tuhan tahu apa yang menjadi persoalan pergumulanmu, tapi engkau yang sementara melihat, menyaksikan, mari engkau mau bangkit berdiri sore hari ini. Percaya, kalau engkau memiliki beberapa sikap yang saya sudah sampaikan lewat kebenaran firman Allah sore hari ini, maka engkau terus akan dikuatkan oleh Tuhan. Engkau terus akan menjadi alat Tuhan. Engkau terus akan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hidupmu padanya serahkanlah seluruh persoalanmu, sebab di dalam tangannya ada jaminan kekal di dalam segala berkat. Amin, haleluya. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, percayalah Dia sanggup menolongmu. Berseru pada Yesus, berserah pada Yesus, Dia akan memberi kedamaian abadi. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Sore hari ini kami sudah memuji Engkau, menyembah Engkau, mendengar kebenaran firman Allah sore hari ini. Biarlah kami menjadi Kristen yang rohani, bukan Kristen identitas di akhir zaman ini, bukan Kristen yang tidak memiliki sikap rohani yang baik. Tetapi Tuhan, jadikan kami yang sudah menyaksikan ini menjadi Kristen yang rohani, mampu bersikap di situasi yang kondisi yang tidak enak ini. Kami akan menjadikan semua baik. Kami akan bersikap sabar. Kami akan memiliki sikap yang bersahabat. Kami memiliki juga sikap mengampuni. Kami juga memiliki sikap yang setia untuk tetap beribadah kepada Engkau meskipun hari-hari ini sulit, penuh dengan persoalan, penuh dengan pergumulan. Tapi sore hari ini hamba berdoa, jadikan umat-umat-Mu yang menyaksikan tayangan live streaming kami sore hari ini menjadi Kristen yang rohani di akhir zaman ini. Kristen yang benar-benar hanya mengandalkan Tuhan, percaya kepada Engkau, supaya Engkau mendapati kami umat-umat-Mu, anak-anak-Mu, jemaat-Mu setia kepada Engkau, tidak tergoyahkan sekalipun berat masalah persoalan yang dihadapi. Kami tahu Engkau ada terus bersama dengan kami. Engkau terus akan bimbing kami, menolong kami, memberkati kami. Terima kasih banyak Bapak. Engkau memberkati juga Hotel Grand City Hope, memberkati pemilik Hotel Grand City Hope, seluruh hotel-hotel yang ada di Indonesia ini. Engkau terus berkati dalam nama Yesus. Bahkan pemilik hotel dikuatkan, dimampukan oleh Tuhan dan diberkati Tuhan. Terus hotel ini, terima kasih sampai seluruh karyawan yang ada ditolong, diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya dalam berkat nama Yesus. Haleluya, sama-sama kita katakan amin.